Well, the next is PR30. I would like to invite Jaika. We have here, I would like to present Mr. Sinam Sutarno. And then, Junichi Hibino. I hope that I pronounce the names correct. And they will present a topic, the roles of community radio in disaster management, reflection from Indonesia and Japan. So please, Pak Sinam and Junichi, the floor is yours. Selamat pagi. Good morning, everyone. My name is Anton Birowo, and you can call me Anton. I'm coming from the consortium of Radar Tangguh, Radio Darurat untuk Masyarakat Tangguh, and then now we would like to discuss our presence about the activities of Radar Tangguh, Radio Darurat untuk Masyarakat Tangguh, supported by JICA. Yeah. Radar Tangguh consists of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Radio Komunitas FMYY from Japan, and Jaringan Radio Komunitas Indonesia, and also Combined Resource Institution from Yogyakarta, Indonesia. And then now we have presentations based on activities in video. Okay. Selamat pagi teman-teman, kita akan berdiskusi dengan teman-teman Radar Tangguh. Di sini ada Mas Sinam Sutarno dari Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Di sini ada Mas Sukiman yang sangat dekat dengan Merapi, Puncak Merapi, hanya 4 km dari Puncak Merapi, ya, dari Radio Komunitas Lintas Merapi, dan kemudian Junichi Hibino dari FMYY Jepang, Radio Komunitas di Jepang yang juga sangat concern tentang pengurangan risiko bencana sejak peristiwa gempa Kobe dan sekarang ada di Indonesia bersama-sama kami. Ya, kita akan saksikan dulu video yang sedang disiapkan. Tapi sebelum sampai ke sana, konsorsium Radar Tangguh itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari konsorsium yang support pada pendekatan komunitas, khususnya penggunaan radio komunitas. Nah, sebelum video itu berjalan, saya akan mempersilahkan Mas Sinam sebagai Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia untuk memperkenalkan apa hubungannya antara radio komunitas, komunitas itu sendiri dengan pengurangan risiko bencana, ya, betapa dekat hidup mereka dan harus berdampingan dengan risiko-risiko bahaya, ya, tetapi mereka harus tetap tangguh. Silakan Mas Sinam sambil menunggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sinam Sutarno dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Mungkin di depan saya ini ada radio. Barangkali kalau orang lihat radio akan ingat yang tua-tua terutama ya, sandiwara radio begitu. Kalau yang muda kan, ini radio ini memang teknologi yang jadul begitu. Tapi bagi kami radio masih cukup efektif di masa saat ini, terutama di masa-masa bencana. Nah, sebelum ke sana saya ingin cerita tentang radio komunitas. Radio komunitas adalah radio yang didirikan di tengah komunitas. Membernya minimum 250, jadi dari komunitas, oleh komunitas, untuk komunitas. Jadi yang membiayai adalah komunitas. Sejak tahun 2002, tepatnya 28 Desember itu disahkan namanya Undang-Undang Penyiaran. Di situ mulai dikenal pertama kali lembaga penyiaran komunitas atau radio komunitas. Salah satunya adalah radio komunitas. Jadi ini sudah 20 tahun kira-kira reformasi di bidang penyiaran. Nah, karena di tengah-tengah yang di booth sana, di boothnya Jika itu ada satu studio mini yang kami buat. Kira-kira seperti itu radio komunitas itu. Jadi kita bersiaran dimiliki oleh komunitas, kemudian tentang komunitas apa yang ada di komunitas.
kaitannya dengan bencana, kira pembelajaran penting selama tsunami Aceh mungkin memberikan pengetahuan pada kita semua tentang pentingnya informasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, misalnya begitu. Seperti kita ketahui bahwa kecepatan informasi sampai kepada masyarakat, maka akan cepat pula masyarakat mengambil keputusan-keputusan penting, misalnya evakuasi atau proses penanganannya. Itu radio komunitas di Indonesia saat ini ada 347 gitu yang bergabung di JRKI. Terus berkurang memang gitu karena memang ada situasi regulasi, tapi di sini bukan forumnya saya mengeluh tentang regulasi radio komunitas. Tapi radio komunitas faktanya selama 20 tahun masih bertahan di Indonesia, memberikan edukasi, memberikan ruang bagi komunitas untuk belajar bersama. Jadi semua orang bisa siaran, kira-kira begitu. Tidak harus semua orang bisa siaran, semua orang bisa jadi jurnalis, semua orang bisa menjadi pendengar bersama-sama. Itu sedikit tentang radio komunitas. Ada 18 provinsi yang sudah ada, dari Papua sampai Aceh sudah ada. Walaupun kemudian juga yang sudah tidak beroperasi juga banyak. Tapi 347 menunjukkan bahwa masih bertahan radio komunitas di Indonesia. Nah, soal pengurangan risiko bencana ada Pak Sukiman dari Lintas Merapi, juga Pak Hibino dari Jepang, Kobe. Ini kemudian akan bisa menyampaikan bagaimana ini Mas Anton, peran-peran strategis yang dilakukan baik di Merapi, terutama erupsi Merapi, maupun di Kobe waktu gempa bumi di Kobe. Begitu Mas Anton, sedikit tentang radio komunitas. Ya, sedikit tentang radio komunitas dan lanjutnya kita langsung saja melihat sebenarnya dalam praktek atau good practices seperti apa sih penggunaan radio komunitas itu sebenarnya. Bagaimana kemudian community bergerak menjadi sumber ya dalam pengurangan risiko bencana. Mas Sukiman sebagai aktivis di radio komunitas, khususnya radio komunitas Lintas Merapi di Deles, Klaten yang hanya 4 km dari puncak Merapi. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Sukiman, saya dari radio komunitas Lintas Merapi. Itu dari Merapi, jadi 4 km dari Merapi. Jadi saya ingin sedikit menceritakan aja bahwa radio komunitas Lintas Merapi itu berdiri tahun 2002, dari kalau sekarang baru 20 tahun. Jadi gitu, kemudian kenapa penting radio komunitas? Jadi kalau kami lebih mengelola informasi dengan bahasa-bahasa lokal. Jadi banyak masyarakat lokal yang tidak tahu informasi karena berbahasanya tidak dipahami. Maka kemudian radio komunitas itu menyampaikan dengan bahasa-bahasa lokal yang dipahami oleh semua masyarakat di komunitas tersebut. Hasil yang kami rasakan saat ini bahwa kami kemudian sekarang ini masyarakat di sekitar Merapi mempunyai setelah dikonsep lama hidup nyaman bersama ancaman. Nah, informasinya itu bisa jalan. Kemudian sejak tahun 2006 itu ada Jalin Merapi yang informasi itu bisa disampaikan melalui media lain, melalui Twitternya Jalin Merapi itu. Jadi ada apa di Merapi itu bisa disampaikan melalui Twitter dan yang lainnya, terus yang dari luar itu disampaikan melalui radio. Jadi seperti itu radio komunitas Lintas Merapi. Tetapi yang lebih kami rasakan bahwa radio komunitas itu bukan hanya sekedar radio yang mengudarakan audio, tetapi sebagai wadah organisasi masyarakat di situ. Jadi masyarakat pengen aktivitas apapun gitu, itu bisa menjadikan radio ini sebagai wadahnya, tempat berkumpul, tempat beraktivitas dan lain sebagainya. Hal lain yang lebih berguna bagi kami ini, radio komunitas ini bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi untuk sampai hal pendidikan, terus kemudian ekonomi, kemudian kreativitas masyarakat yang lain itu bisa diwadahi di radio komunitas itu. Banyak yang telah kita lakukan, bahwa kemudian 2006 kita membuat Jalin Merapi, 2010 meletusnya Merapi, kami radio komunitas itu mampu mengelola pengungsian mandiri. Jadi kami mengungsi dikelola oleh radio komunitas,
terus apapun aktivitasnya itu menamakan radio komunitas. Salah satu hasil yang bisa kita lihat di depan ini ada kopi yang dikelola oleh komunitas, ini diproduksi oleh radio komunitas. Jadi radio komunitas hidup dari usaha kopinya, kemudian untuk menghidupi kegiatannya, dan masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat edukasi tentang pengelolaan kopi. Ini asli kopi dari Merapi. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Yang lebih ini lagi bahwa menghasilkan masyarakat yang berdaya ini, kemudian kami Lintas Merapi ini sekarang mendorong ke masyarakat, dan sudah sejak tahun 2011 karena belajar 2010, masyarakat itu kalau melihat Merapi bukan sebagai ancaman tetapi sebagai berkah. Jadi sekarang ini ada namanya tabungan siaga bencana. Ketika Merapi meletus, itu bukan bencana. Kami disuruh refreshing untuk pergi sementara, karena dengan tabungan siaga bencana yang ditabung oleh masyarakat yang dikelola oleh radio komunitas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Keren ya informasinya, good practices. Jadi Mas Sukiman memberikan informasi bahwa sebenarnya kalau bicara tentang radio komunitas itu tidak hanya semata-mata on air atau bersiaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana radio komunitas itu menjadi tempat untuk berkolaborasi ya, dari warga, termasuk membangun warga yang berdaya atau komunitas yang berdaya. Kalau berdaya tangguh ya berarti ekonomi juga kuat. Jadi tidak hanya bicara tentang melulu pengurangan risiko bencana dalam bentuk kata-kata yang berulang-ulang, tetapi juga dalam kehidupan nyata yang mendorong masyarakat itu berdaya. Termasuk tadi akhirnya memiliki kemampuan untuk melakukan evakuasi mandiri ya, dan sebagainya, yang itu pasti dasarnya adalah pemahaman yang baik tentang pengurangan risiko bencana. Baik, itu dari Indonesia tadi, khususnya Lintas Merapi, dan sekarang kita terbang ke Kobe. Ya, ini ada Bapak Hibino, atau biasa kami panggil Pak D. Junichi, dari FMYY Community Radio Jepang, Kobe. Silakan. Selamat pagi semuanya. Nama saya Junichi Hibino dari FMYY Radio Komunitas di Jepang. FMYY diadakan setelah gempa bumi di Kobe tahun 1995. Jadi waktunya cuma 10 radio komunitas ada di Jepang. Di Kobe nggak ada. Setelah gempa bumi terjadi, banyak orang-orang mass media datang ke daerah bencana. Tapi mereka sampaikan informasi untuk warga di luar daerah area bencana. Jadi penintas nggak bisa dapat informasi untuk hidup di area bencana. Jadi kami adakan radio komunitas tanpa izin siarannya. Menurut akademisi di dunia, FMYY adalah radio darurat yang pertama di Asia Pasifik. Setelah itu FMYY menjadi salah satu model radio komunitas untuk bencana di pengurangan risiko bencana. Sekarang di Jepang 330 radio komunitas ada. Hampir semua radio komunitas kerjasama pemerintah lokal untuk pengurangan risiko bencana. Tapi seperti teman Mas Kiman sudah bicara, peran radio komunitas tidak hanya sampaikan informasi untuk komunitas, tapi juga aktivitas off air juga. Kenapa? Setiap hari
radio komunitas siaran programnya. Jadi banyak orang dari masyarakat kumpul. Sebelum program siaran, setelah program siaran, mereka bicara tentang banyak isu komunitas. Terus acara untuk komunitas mulai. Jadi sekarang FMYY ada di salah satu community center di masyarakat, namanya Takatori Community Center. Ini jadi ini radio komunitas. Terima kasih, Mas Anton. Iya, terima kasih Pak D. Junichi dan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Radio siaran, khususnya radio komunitas itu banyak orang tidak paham ya, berbeda dengan komunitas radio ya. Radio komunitas, bukan komunitas radio, tapi radio komunitas yang bersiaran menggunakan frekuensi tertentu dengan jarak jangkau 2,5 km biasanya dalam peraturan. Dan bagian ini menjadi hal penting, yaitu luas wilayah yang terbatas membantu radio komunitas untuk meningkatkan partisipasi warganya. Ya, contoh-contoh dari Mas Sukiman dan Pak D. Junichi menunjukkan hal itu, dan Mas tadi juga Mas Sinam menyampaikan tentang radio komunitas. Sedikit Mas Sinam, tolong jelaskan betapa radio komunitas pernah punya sejarah yang besar membangun kolaborasi tingkat nasional bahkan internasional dalam Jalin Merapi. Ya, sebelum kita pindah ke teman-teman untuk tanya jawab, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anton. Jadi saya nyambung aja tadi Mas Sukiman menjelaskan tahun 2006 3 radio komunitas di Merapi, MMC, Lintas Merapi, saya dari MMC, Mas Sukiman dari Lintas Merapi, ada dari KFM membentuk Jalin Merapi. Itu 2006. 2010 terjadi erupsi yang luar biasa di Merapi. Maka kemudian waktu itu karena teman-teman sudah terbiasa mengelola informasi, sehingga kemudian hadirnya Facebook itu dan Twitter itu menjadi ruang untuk semakin banyak ini ya, memanfaatkan informasi dalam pengurangan risiko bencana maupun tanggap bencana. Sehingga waktu itu kalau nggak salah pertama kalinya kami berkenalan dengan room chatnya Facebook. Jadi di ruang chatting itu semua orang yang di lingkar Merapi, kemudian kita berbagi. Di sini ada pengungsi sekian, di sini ada yang belum dievakuasi. Kami share begitu, kemudian ada yang di Twitter, sehingga waktu itu kalau nggak salah ada 3.000 relawan yang bergabung. Termasuk, ya, ada 3.000 relawan bergabung, termasuk kemudian ada 13 posko yang terbentuk. Kita memberikan informasi yang kemungkinan tidak dapat didapat dari media arus utama. Misalnya waktu itu di Merapi, orang memahami Merapi itu Jogja. Sehingga kemudian semua bantuan lari ke Jogja. Faktanya pengungsi terbesar ada di Magelang. Nah, sehingga kemudian kami informasikan dan pelan-pelan kemudian arus donasi bisa ke Magelang. Sampai ada kasus karena saking banyaknya bantuan ke Yogyakarta, itu ada nasi bungkus yang sampai busuk di Stadion Maguharjo. Di sisi lain Magelang nggak bisa makan, misalnya. Karena kemudian belum pada tahap-tahap darurat awal. Nah, saya kira keterlibatan masyarakat, informasi yang berbasis komunitas tadi memudahkan untuk menjangkau ruang-ruang yang terkecil, yang kemudian semuanya bisa terlayani dengan baik. Nah, kembali ke radio komunitas itu, kalau di radio komunitas memang semboyan kami berbeda dengan radio yang lain. Radio komunitas itu bukan soal radio melayani komunitas, tapi bagaimana komunitas melayani dirinya sendiri menggunakan radio. Karena kita tahu sebaik-baik orang menyelamatkan, ya pada akhirnya semua akan menolong dirinya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Ketika orang sadar informasi, maka kemudian dia akan tidak termakan hoax begitu. Kalau erupsi Merapi itu kita sering dapat video, dan itu videonya adalah letusan sinabung. Itu hoaxnya bertebaran kemana-mana, dan silakannya banyak yang percaya. Nah, tapi kan kemudian sekarang kita bisa, oh ya gunungnya juga bentuknya berbeda, tapi kemudian dalam situasi itu orang bisa balik. Nah, memastikan sekarang ada grup WA itu kesadaran mengelola informasi itu kemudian, oh iya ya, ini hoax, ini tidak gitu. Karena yang kami pahami, bencana setelah bencana adalah bencana informasi. Sehingga mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan informasi itu adalah daya tangkal hoax yang luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Sinam, dan teman-teman silahkan untuk menanggapi atau bertukar pikiran dengan para pembicara di depan ya. Silahkan tunjukkan, dan ya di sini ada
karya tulis yang merekam apa yang dilakukan bersama Radar Tangguh untuk radio komunitas, dan nanti juga ada penanya yang akan mendapatkan kopi atau buku dari teman-teman nih dari Yogyakarta ini. Ya, oke. Silakan dong dibantu nanti nama, terima kasih. asalnya biar akrab kita. Terima kasih. Nama satu, Edi. bentar, 1, 2, 3, 3 ya. 4, 5. Oke, ya hidup kopi. Silakan Mas, nama. Oke, terima kasih. Nama saya Edi dari Forum PRB Jawa Timur. Ada 4 pertanyaan karena menarik sekali gitu ya. Jadi pertama itu Mungkin boleh pilih salah satu atau 2 biar teman-teman iya. kebagian. Oke. Ya. baik. Pertama adalah peran radio komunitas, teman-teman dari wilayah Merapi, mungkin juga itu perannya dalam hal sosialisasi PRB itu bagaimana. Kemudian apakah ada acara kopi darat seperti radio-radio swasta lainnya. Kemudian bagaimana mensikapi dengan derasnya medsos gitu ya. Yang begitu cepat, jadi jam ini terjadi, jam ini juga tersampaikan itu. Nah ini bagaimana para pengelola radio komunitas itu mensiasati itu agar pendengarnya itu tidak lari ke medsos dan tidak ditinggalkan begitu. Baik Kemudian Pak. hubungan radar dengan Kobe, dengan Jepang itu apakah ada koneksi tukar berita atau bagaimana? Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Edi. Pindah, kita kumpulkan dulu ya supaya kemudian waktunya bisa di manage ya. Silahkan Pak berikutnya. Ya. Siapa tadi? Ya. Oh, ini Mbak, Mas. Silakan. Ya, terima kasih moderator J Pak. Mas Sinam, Bo, Kang Kiman, mohon dan disebutkan Kobe. namanya. Ya. Saya namanya Koko. Pak Koko ya, Mas Koko. Ya dari Pramuka, Forum PRB. Saya menanyakan pada Mr. Junichi Hibino. Junichi. Bagaimana partisipasi atau kebijakan pemerintah ketika masyarakat itu memiliki kekuatan atau kapasitas untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau saudara-saudaranya, kemudian terbentur dengan regulasi yang kemudian di sweeping peralatannya. Apakah ada kompensasi dari pemerintah di Jepang selama dia itu berhenti operasi mancar atau memberikan informasi, bahwa di situ ada kerugian informasi yang harus diterima oleh masyarakat. Seandainya itu terjadi tanda-tanda bencana terjadi, siapa yang disalahkan? Ketika radio komunitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Baik Pak Koko, ya silahkan sebelah sini. Tadi ada, silakan ya. Pak Turun, terima kasih. Terima kasih, saya Aryo dari Caritas Indonesia. Aryo, ya. Jadi sebenarnya tanggapan saja ya, ini luar biasa teman-teman di Merapi yang memang kakak tertua mungkin ya, yang pernah kejadian besar. Kami respon di Semeru untuk menginisiasi masyarakat untuk mendapatkan akses informasi itu sangat susah. Kita di nasional, kita di Jakarta ada CCTV yang pantau terus. Ada sensor, tetapi masyarakat lingkar Semeru, khususnya di Kecamatan Pronojiwo, 6 desa di sana itu mereka tidak bisa baca sinyal. Mereka bahkan tidak membaca, tidak bisa mengakses CCTV begitu. Kami sudah upayakan untuk mengkolaborasi relawan lokal. Kami sudah mulai sejak erupsi pertama sampai saat ini masih coba sensor-sensor itu dirapihkan begitu, bukan untuk konsumsi nasional juga, pemerintah, lembaga, NGO, tetapi khususnya untuk persis tadi semangatnya teman-teman dari Radar adalah untuk komunitas dulu, karena komunitas yang menyumbang informasi juga. Oke, baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, boleh dipersingkat Mas Arya karena iya. waktu. Kami respon di Seroja juga, ada Gunung Ile Lewotolok, Ile Ape, juga ada Gunung Ile Boleng. Dua gunung ini sebenarnya, Seroja itu yang membunuh sebagian besar korban itu bukan longsor, tetapi material gunung. Dan sebenarnya peta kerawanan itu tidak ada saat itu.
Sehingga masyarakat ya mengira material akan turun ke selatan, taunya turunnya ke utara. Sebenarnya kalau informasi kesiapsiagaan di tingkat komunitas, cerita dari orang tua itu bisa di-capture dari radio, itu sebenarnya bisa menyelamatkan banyak orang termasuk ekonominya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sudah semua ini ya? Oke, baik. Silahkan dijawab dengan mengingat waktu. Boleh Mas Sukiman dulu. Ini ada Mas Edi, Mas Koko, dan Mas Arya ya. Ya, saya jawab bagian yang dari Pak Edi ya. Pak Edi tentang forum pengurangan risiko bencana ya. Iya. Kopi darat, ya, medsos Ya, dan sebagainya. kalau di lintas Merapi Pak, bukan hanya sekedar kopi darat, tapi kita sering mengadakan misalkan pentas budaya. Di situ kan biasa di pemerintah itu ada namanya sosialisasi. Tetapi kadang-kadang sosialisasi itu hanya mungkin di balai desa 40 orang, 30 orang dibatasi gitu. Di radio kita mengumpulkan banyak orang semua, anak-anak, perempuan, bahkan siapapun gitu. Di tengah-tengah acara budaya itu kadang kita undang narasumbernya. Misalkan karena tentang gunung ya kita undang ahlinya, gunung api, BPPTKG misalkan. Itu saat pentas budaya. Kadang-kadang kita komunitas itu yang menginisiasi sendiri. Kumpul di radio mengadakan apa gitu. Termasuk salah satunya adalah tadi kalau peran di PRB Pak. Ada tadi di gambar-gambar itu pelatihan PPGD itu dilakukan di radio. Biayanya dari mana? Dari komunitas itu. Itu yang dilakukan kami. Nah, hal-hal yang diinginkan masyarakat diusulkan di radio kemudian menjadi salah satu kegiatannya. Jadi ada kegiatan non siaran dan siaran. Siaran itu hanya audio, sosialisasi, ILM dan lain-lainnya itu. Kemudian yang lain-lainnya adalah pelatihan, termasuk adalah pelatihan industri. Misalkan kopi ini salah satunya dan lainnya itu. Karena terbatas waktu ya, ini nanti bisa di booth-nya di JICA. Itu aja, JICA. makasih. Ya, baik. Ya, silakan Pak Dijunici tentang Kobe dan pemerintah dan seterusnya. Ya, terima kasih. Terkait kolaborasi antara pemerintah dengan radio komunitas. Kolaborasinya banyak. Menurut regulasi radio komunitas di Jepang, pemerintah lokal, pemerintah negara harus kolaborasi dengan radio komunitas untuk bencana. Contohnya, kalau bencana terjadi, pemerintah negara terus pemerintah lokal kasih alat siaran, terus radio penerima juga. Jadi ini kolaborasi yang terbesar di Jepang ya. Karena radio komunitas, peran radio komunitas yang besar di Jepang pengurangan risiko bencana. Oke, baik. Terima kasih. Mas Sinam silakan. Saya sedikit saja tentang peran radio komunitas. Pengalaman di Boyolali, kami terlibat dalam penyusunan rencana kontingensi dan kemudian mendorong klaster komunikasi dan informasi. Dan tadi soal di Semeru, dulu kami dibikin radio darurat dan sekarang ada radio komunitas di Kamar Kajang yang memang itu kami dorong dilakukan oleh teman-teman lokal. Saya kira ini masih proses inisiatif, jadi kami mengundang untuk kita bisa berkolaborasi bersama karena kami sadar kalau masyarakat menjadi pemegang informasi maka kemudian mereka akan lebih tangguh karena informasilah yang kemudian akan membuat kita semua menjadi tangguh. Terima kasih Mas Anton. Ya, dan keluhan tentang bahasa-bahasa teknis yang dikeluarkan oleh lembaga resmi lalu bisa diterjemahkan oleh radio begitu ya sehingga menjadi bahasa mereka sendiri dan kemudian menjadi bagian dari kehidupan. Anton, boleh? Seperti yang Sinam bilang, kita siaran di sana. Kalau teman-teman ikuti siaran, kopi atau bukunya bisa didapat. Oke. Ayo ikut. Ya, masih ada waktu berapa menit Pak? 1 menit ya. Oke, terima kasih. 1 menit saya beri kesimpulan bahwa radio komunitas itu sebenarnya sangat luar biasa ya, volunteerism. Oke, about volunteerism. So, based on volunteerism from the community members, community radio can be always sustained. Yeah. I think that that is the point of our discussion about how to develop our resilience
with community radio. Thank you very much, and we would like to invite you to join in the studio radio Komunitas. Thank you very much. Thank you very much. It's